Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras dimanapun Anda saja berada, ngobrol asik santai. Saya mewakili Mas Gigi yang saat ini Mas Gigi sedang diangkat oleh Presiden Turki untuk menjadikan Perdana Menteri dan menggantikan Erdogan. Nah, Erdogan atau Erdogan saya juga nggak begitu paham. Tapi alhamdulillah bersama kedua narasumber saya yang memang di super ahlinya dalam rangka di bulan 1 Muharram, tepatnya kalau orang Jawa bilang itu satu suro. Dan satu suro itu Bunda Dewi biasanya ada jajan pasar seperti ini, Bunda Dewi ya. Iya, ini baru jajannya pasar, nanti kita ke pasarnya ya kan. Pasarnya. Ya, ini nyun sewu untuk para pengobras dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar pagar yang sedang menyaksikan. Setelah Cak Narno menyikapi di bulan Suro ini, masyarakat terutama masyarakat Jawa ya kan? Iya. Karena masyarakat Jawa itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, bahkan seluruh dunia banyak orang Jawa. Seperti Suriname juga ada orang Jawa. Iya. Nah, kalau menurut Cak Narno, apa tanggapannya di bulan Suro ini, Cak Narno? Iya. Jadi sudah seyogyanya, karena Suro ini adalah merupakan bulan yang bersejarah ya buat kita semuanya, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Ini sudah menjadi warisan leluhur bangsa. Artinya kita punya orang tua namanya Bopo Biyo Mbak Biyo Canggai Barang Hidup Suro ini yang mewarisi daripada budaya ini. Tentu kita harus melestarikan. Ya, ini meskipun di dalam suasana dampak virus corona ya, seperti Bunda Dewi sendiri, beliau setiap tahun mengadakan suroan. Oleh karena itu tidak mempengaruhi ya, artinya tidak pengaruh lah, tidak ada hal yang lain ya. Artinya meskipun dalam dampak virus corona ini beliau selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk setiap tahun mengadakan suroan. Oleh karena itu meskipun tidak dirayakan semeriah mungkin ya, karena ini dampak virus corona, tentu beliau tetap merayakan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan beliau, menjadi kebudayaan kita semuanya ya, sehingga buat beliau ini hal yang sakral ya. Iya. Ya, apalagi budaya Suro di tahun 2020 ini juga tidak selang di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Iya, betul. Nah, kalau tadi Cak Narno menyampaikan bahwa inilah budaya. Nah, yang sewu Bunda Dewi. Nah, biasanya dengan adat istiadat Suro ini kan ada yang namanya pensucian atau penjamasan pusaka leluhur. Nah, ini sudah dilakukan berapa puluh tahun atau memang kebiasaan Bunda Dewi melakukan seperti ini? Ya, sudah dilakukan semenjak saya belajar hingga dewasa, hingga rumah tangga sampai setua ini, yang meneruskan generasi leluhur saya. Karena memang saya berasal dari Jawa, terutama dari Solo, masih ada darah biru, jadinya ya eyang-eyang saya dulu. Sejak itu saya suka, waktu kecil itu suka nungguin kalau eyang lagi nyamas pusaka-pusaka, dan kita tanya-tanya nanti dijawab sama eyang, sama bapak, sama ibu. Terus saya menjalankan selama ini sampai sekarang saya jalankan. Nah, ini Cak Narno yang dijalankan oleh Bunda Dewi adalah menjamas pensucian keris ya. Iya. Bukan menuhankan keris. Nah, bukan. ini ngobras ini ngobrol asik santai, bukan menuhankan keris, tapi itu adalah budaya leluhur. Ya kan, yang sudah dipelajari dari semenjak Bunda Dewi kecil ya kan. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah kaprah sehingga mungkin, mohon maaf, notabene adalah beberapa orang mengatakan bahwa ini mengartikannya musyrik, menuhankan keris. Itu salah besar, bahwa ini adalah sebuah budaya. Seperti Pangeran Diponegoro punya keris, bahkan siapapun wali juga punya keris, terutama wali songo ya kan. Kalau wali murid mungkin tidak boleh ya bawa keris di
sekolahan ya. Ah, Nah, adat yang begitu adiluhung, yang begitu perkasa di Indonesia seperti yang dilontarkan Patih Gajah Mada itu pun Ya. juga pakai keris kan? ya. Mempersatukan Nusantara Ya. ya kan, kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit sementara ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nah, bagaimana sikap Cak Narno ini orang Jawa Timur menyikapi bahwa negara Nusantara itu berdiri pertama di Jawa Timur? Ya. Jadi begini, sebelum kita mengarah ke sana, ya, Suro itu memang dominan dengan benda budaya, ya. Jadi sudah menjadi sebuah kebudayaan kita. Kalau namanya malam Suro itu banyak kegiatan-kegiatan untuk menjamas keris, ya, artinya membersihkan keris. Ya. Itu informasi bahwa kalau kita mempunyai keris, itu kita jamas, kita bersihkan sama dengan kita mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan pikiran. Tetapi mohon bisa di apa namanya disiasati, ya. Iya. Artinya itu kan benda budaya, Betul. itu tidak harus disembah, ya. Itu kita lestarikan saja, kita kembangkan, ya, kita uri-uri karena itu warisan adiluhung bangsa, ya. Terus kemudian bisa menjamas tombak, ya, dan benda-benda yang lain, ya. Seperti benda-benda budaya itu gamelan, ya. Kemudian seperti rumah-rumah adat, ya. Kemudian seperti relief, candi, terus patung dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan warisan adiluhung bangsa. Ya, itu yang harus kita lestarikan, yang harus kita kembangkan dan harus kita jaga, ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, itu harus kita lestarikan supaya apa? Anak cucu kita, ya, itu mengerti tentang benda-benda budaya. Kalau itu kita tidak menginformasikan, kita tidak mengembangkan, kita tidak memperkenalkan, mereka nggak akan tahu. Yang menarik adalah Cak Narno tadi ada tombak, Ah, ya kan, tombak ini Iya. Bunda Dewi juga punya tombak. Hmm. Apakah ini tombak? Karena saya tahu persis bahwa keluarga Bunda Dewi itu adalah keluarga dari almarhum Pak Mo Subroto, Ya. yang dimana di sana dikisahkan seorang yang perkasa bisa mengusir penjajahan Belanda itu Iya. adalah Pangeran Sambernyowo. Nah, ada hubungannya nggak Bunda Dewi dengan Pangeran Sambernyowo ini? Ya, itu keturunan saya dari Eyang Iya. Pangeran Sambernyowo. Iya. Jadi semua sejarah itu Eyang semua tahu. Jadi saya mendengarkan dengan ceritanya. Iya. Sampai sekarang saya ikutin terus. Jangan sampai punah dan hilang, kita uri-uri. Betul. Karena itu kebudayaan Jawa itu memang penting. Iya. Itu sejarah banget. Ya, apalagi kalau orang Jawa itu selalu dengan puasa. Iya. Puasa Senin Kemis, ya kan, kemudian ada puasa weton atau puasa hari lahir, Mhm. yang tentunya masyarakat Jawa yang tidak hanya di Indonesia saja tapi di luar negeri juga masih menerapkan demikian. Nah, Iya. Bunda, dalam mensucikan di bulan Suro ini, keris itu sebelum dijamas dipuasain dulu Iya. atau dengan cara lain? Ya itu cuman ini aja ya, syariat itu hantaran aja, karena kita yang penting itu kita doa dan menguri-nguri budaya. Nah, biasanya pakai atau air suci atau mungkin konon ada dengan apa, air kelapa hijau, ya kan? Ya, Terus dengan beberapa kembang ornamen-ornamen yang budaya Jawa memang sangat kental sekali. kalau saya biasanya pakai air kelapa hijau dan jeruk purut, terus air kembang itu 5 macam itu, sama kalau sesudah 3 hari direndam kita angkat, kita berikan warangan itu untuk membersihkan keris ya, supaya keris itu bisa bagus, dilihatnya juga bisa mengkilat. Ya, jadi rohnya keluar ya, rohnya keris itu keluar ya. Iya. Ya, nampaknya Cak Narno, Bunda Dewi, pemirsa ngobrol asik tapi santai sudah nggak sabar akan mengikuti episode berikutnya. Dan pastinya jangan lupa terus tonton tayangan ngobrol asik santai di channel yang tidak asing lagi, yang mendongkrak YouTube sampai beribu-ribu like, subscribe, viewer, sampai nyemprot kayak gitu ya. Penontonnya banyak. Saksikan terus Ngobras. Salam.